Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Ibu Umi Dr. Andah Hajah Rosmaini MS MPD, keluarga besar Yayasan Diniyah Al-Azhar Jambi yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu wali murid, anak-anakku sekalian, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada 3 unsur. Yang pertama guru, yang kedua orang tua, yang ketiga anak didik, anak-anak. Tapi ketiga unsur ini nama yang dipakai justru bukan anak-anak, bukan guru, tapi yang dipakai adalah parenting. Diambil dari kata parent, orang tua. Kelihatannya tidak adil. Kalau 3 unsur, mestinya 3-3-nya terwakili, anak-anaknya, gurunya, orang tuanya. Tapi justru istilah yang dipakai adalah parent, orang tua. Itu menunjukkan bahwa yang paling bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak ini bukan guru, bukan anak itu, tapi orang tua. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wahai bapak, wahai ibu, kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, kamu akan ditanya tentang siapa yang kamu pimpin, yaitu anak-anakmu di rumah. Makanya ada orang yang tidak punya anak menangis. Sebetulnya hikmah di balik itu mungkin menurut ilmu Allah dia belum mampu untuk menjadi orang tua yang amanah. Sebaliknya ada orang yang sudah punya anak malah menyia-nyiakan anak. Insya Allah yang hadir ini semuanya adalah orang tua yang nanti ketika menghadap Allah dapat mempertanggungjawabkan amanah anak ini, insya Allah. Amin. Saya tidak bisa mendidik anak saya dengan segala keterbatasan dan kesibukan saya. Ada orang punya waktu tapi tak ada ilmu. Ada orang punya ilmu tapi tak punya waktu. Maka kita sebagai orang tua dibantu oleh guru. Aslinya kita yang mencium tangan guru, minta tolong mereka untuk mendidik anak kita. Bapak guru, ibu guru, ustadz, ustazah, tolong bantu saya mengemban amanah ini dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kalau pendidikannya full day. Kalau pendidikannya boarding, tolong bantu saya 24 jam. Dari mulai anak ini bismika Allahumma ahya wa amut sampai alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihun nusur. Dari mulai mandinya, masuk WC-nya kaki kanan atau kaki kiri, makan minumnya tak boleh berdiri dengan tangan kanan, sampai dia tidurnya miring ke kanan, sampai dia bangun malamnya. Maka sesungguhnya guru bukan karyawan di perusahaan laundry. Jadi banyak kita keliru menganggap anak ini pakaian kotor, kita serahkan ke laundry, lalu kemudian kita datang dengan marah-marah, kenapa tidak bersih, kenapa bau apek, kenapa lipatannya tidak rapi, kenapa tidak wangi. Sesungguhnya kita selama ini sudah bersikap salah. Bagi yang sudah betul, mudah-mudahan dia dengan makin yakin dengan kebenarannya. Bagi yang selama ini keliru cara berpikir, karena salah mikir jadinya kita salah bicara, karena salah bicara lalu kita kemudian salah berbuat. Semua bermuara dari salah cara pandang. Jadi pada kesempatan ini saya ingin meluruskan, bukan saya benar lalu mengatakan orang lain salah, tapi saya sedang mengingatkan dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kira-kira suara saya jelas?
bahwa kita segala keterbatasan, kelemahan minta tolong ke Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan Bapak guru ini, Ibu guru ini diberikan Allah kekuatan untuk mendidik anak-anak kita. Saya insya Allah kalau tausiah di lapangan yang hadir 100.000 orang, sanggup saya ceramah. Kalau diminta saya ceramah di televisi 60 episode, 30 malam, 30 siang, dikemas dalam 3 hari, pernah saya coba. Tapi menghadapi anak TK 5 menit, angkat tangan minta ampun. Jangan katakan pisau silet tidak tajam karena tidak bisa memotong batang kelapa. Tapi jangan pula katakan kampak tumpul karena tidak bisa memotong kumis. Semua sudah ada bidangnya masing-masing. Maka ketika saya dapat jadwal akan tausiah di Diniyah Al-Azhar Jambi, saya yakinkan betul bahwa yang saya hadapi ini adalah wali murid, guru, dan anak SMP SMA. Karena saya trauma menghadapi anak TK. Pernah diundang di TK, tidak tanya-tanya duluan. Begitu sampai anak TK, kata protokol pembawa acara berikut ini, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Somad LCMA, S1 dari Mesir, S2 dari Maroko, yang sudah melanglang buana ke penjuru dunia. Satu pun anak itu tak ada yang peduli. Di situ saya sadar, saya ngomong dia berbisik, saya bicara dia ketawa. 5 menit habis jurus sudah. Akhirnya saya panggil pawangnya. Kepala sekolah berdiri, perempuan kecil, tapi ternyata punya kemampuan luar biasa. Di situ saya menyadari bahwa kita bukanlah Superman dan ibu bukan Wonder Woman, apalagi Catwoman. Kita dengan segala keterbatasan kita, datanglah kita menyerahkan amanah ini ke Diniyah Al-Azhar Jambi, dan kita minta tolong kepada Allah. Doakan Bapak Ibu guru tahan menghadapi anak kita. Kadang kita pun tak tahan menghadapi mereka. Mana buktinya? 90% wali murid meminta ke Diknas supaya tatap muka offline. Saking sudah tak sanggupnya lagi Bapak Ibu menghadapi anak kandungnya sendiri, yang dikandungnya 9 bulan 10 hari. Asli anak dia bukan anak adopsi. Dari tes USG sampai ke tes darah memang anak dia asli, bukan ditemukan di depan rumah dalam kardus sehingga anak itu namanya bin kardus. Asli anak dia, tapi dia tak sanggup menghadapinya. Kapan itu terjadi? Orang tua sadar setelah adanya COVID. Sebelum ada COVID, orang tua merasa ini anak saya. Begitu ditanya orang, anak siapa nih Pak? Anak saya. Anak siapa nih Bu? Anak saya. Begitu COVID datang, anak siapa nih Pak? Ragu saya Pak Ustaz. Ternyata kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Sekarang sudah jelas mappingnya. Kita orang tua dengan segala kelemahan ketidakberdayaan minta tolong kepada Bapak Ibu guru. Maka uang sekolah yang kita bayar itu tidak bisa menjadi kompensasi, bukan ganti rugi. Kalaupun dianggap itu sebagai ganti rugi, itulah ganti yang tidak pernah menguntungkan, rugi sampai hari akhirat. Dan alhamdulillah Bapak Ibu guru tidak pernah menganggap itu sebagai gaji. Mereka menganggap ini adalah pengabdian yang mereka harapkan anak-anak ini menjadi anak soleh dan solihah. Setelah mereka mati menghadap Allah, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Yang pertama, orang tua mesti paham posisinya. Kalau tidak nanti dia akan menyalahkan. Anak pulang ke rumah, yang dia periksa, mana telingamu yang dijewer Pak Guru dan Ibu Guru? Aku siap membawa 2. Pertama, Komisi Perlindungan Anak. Yang kedua, polisi untuk memenjarakan Bapak dan Ibu Guru. Saya tidak melindungi guru yang stres, tidak sanggup menghadapi masalah dunia, kreditnya macet,
suaminya mabuk, lalu dia tempeleng muridnya. Guru ini juga salah, tidak betul. Guru yang model begini dibina, tak juga bisa dibinasakan. Tapi pendidik adalah diambil dari bahasa Arab, rabba yurabbi tarbiyah. Kalau sekedar transformasi ilmu, maka sesungguhnya Google jauh lebih cerdas. Kalau sekedar mengalihkan hebat kali-kali, maka sesungguhnya kalkulator jauh lebih pintar. Tapi kita mendidik anak-anak kita, mendoakan di tengah malam yang sunyi. Jadikanlah anak-anak didikku ini menjadi anak yang soleh dan solihah. Jadikanlah mereka orang yang terpelihara dari segala perbuatan maksiat. Maka sesungguhnya guru bukan lawan orang tua. Orang tua bersahabat dengan guru demi terwujudnya anak-anak ini. Seandainya tiang ini retak, maka insya Allah besok kita panggil insinyur, robohkan, ganti tiang baru. Bisa. Seandainya lantai ini bolong, kita panggil tukang, kita ganti lantai baru, kita tempel, selesai. Tapi kalau anak kita cacat pemikirannya, rusak kalbunya, maka kita tidak bisa musnahkan dia, kita ganti dengan anak yang baru. Karena dia bukan Robocop, dia bukan robot, dialah Allah manusia. Allah buat proses pendidikan manusia itu panjang. Sapi, kambing, lembu, kerbau lahir pagi, sempoyongan, goyang-goyang, melompat, berdiri, langsung bisa menyusu ke ibunya. Tapi manusia prosesnya panjang. Merangkak, tengkurap, telungkup, telentang, merangkak, berdiri, jatuh, berjalan, sampai akhirnya proses kanak-kanak, remaja, dewasa. Proses pendidikan kita dari mulai taman pendidikan Al-Quran, TK 0 besar, 0 kecil, 0 besar, pendidikan dasar SD, SMP, SMA. Dan proses itu berlanjut minal mahdi ilal lahdi. Bukan hadis Nabi, tapi kata-kata hikmah ini baik. Disebutkan dalam tafsir An-Naisaburi, pendidikan tidak terbatas S1 22 tahun, S2 23 24 tahun, S3 27 tahun. Tidak. Itu pendidikan barat. Pendidikan Islam sampai ke liang lahat, orang tetap dibisikkan ke telinganya talqin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun Ustadz Abdul Somad penceramah, Ustadz, guru, tapi kalau saya sakit di rumah sakit mau sakaratul maut, bapak ibu menjenguk, lalu kemudian ada yang mengatakan, ini Ustadz Abdul Somad mau meninggal, apa perlu kita bisikkan apa tidak? Kata yang satu mengatakan, tak usahlah kita bisikkan, dia udah tahu bacaannya. Tetap, karena dalam Islam pendidikan sampai mati, sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kekeliruan besar kalau ada orang tua mengatakan, anak saya sudah di Diniyah Al-Azhar sehingga saya sudah lepas tanggung jawab Pak Ustadz, saya sudah kasihkan. Guru hanya menolong, guru hanya membantu. Jangan sampai guru kita membuat istana pasir di tepi pantai. Cantik, buat istana pasir tepi pantai, ada menaranya, ada kubahnya, ada kudanya, ada kolamnya, cantik dia. Tapi begitu datang ombak, sekali sapu rata dengan tanah, habis. Di sekolah di Diniyah Al-Azhar dia diajarkan sholat duha, sampai di rumah dia tengok emaknya sholat subuh jam 9.30. Di Diniyah Al-Azhar diajarkan jilbabmu panjang nak. Di rumah dia tengok emaknya pakai you can see. You kamu can bisa see menengok, you can see kamu bisa menengok ketiak emak saya. Di Diniyah Al-Azhar dia diajarkan bagaimana laki-laki menutup aurat. Pusar sampai lutut adalah aurat. Di rumah dia lihat ayahnya pakai celana pendek. Mereka confused, mereka bingung. Yang salah ini mana? Apakah guru di sekolah yang salah atau orang tua saya yang salah? Rasanya orang tua saya tak mungkin salah. Karena kalau orang tua saya salah, berarti saya adalah produk dari mesin yang salah.
Kalau begitu guru yang salah. Akhirnya mereka bingung, maka muncullah generasi yang kebingungan. Maka perlu dikumpulkan wali murid untuk menyamakan visi dan misi. Cita-cita kita sama, menjadikan anak ini Rabbi habli minas sholihin. Jangan sampai anak kita bingung. Di sini dia diajarkan sholawat. Tadi menggema suara sholawat. Ketika saya duduk dengan Umi, dengan Ustaz, menggema suara anak kita berselawat. Tapi begitu dia pulang dari sekolah, yang dia terima di rumah adalah lagu-lagu yang melalaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak layak saya sebutkan judulnya di masjid, di tempat yang suci, merusak akal pikirannya. Maka pulang dari sini, CD-CD, MP3 yang ada di mobil, di rumah, alhamdulillah Pak Ustadz, semua CD dangdut sudah saya wakafkan. Menjadi dosa jariah. Hilangkan, bakar, masukkan tong sampah, hancurkan, bakar, hilang, menjadi asap. Lagu-lagu sholawat, lagu-lagu religi, ini yang menyelamatkan anak kita. Tiga ini mesti bersinergi, bekerja sama. Orang tua, karena dialah namanya yang dipakai, parenting, parent, orang tua. Guru hanya sebagai membantu setengah waktu, part time, full day, full time, boarding. Yang ketiga adalah anak didiknya sebagai objek. Berhasilnya pengajian bukan karena viewernya banyak sampai 2 juta orang. Berhasilnya pengajian bukan karena jamaahnya ramai sampai tak dapat tempat duduk. Berhasilnya adalah nanti ketika kita mendapatkan kiriman amal jariah. Ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 10, 200 ribu datang juga amal jariah mengalir ke makam Abdul Somad dari anak-anakku yang ada di Diniyah Al-Azhar Jambi, insyaallah. Walaupun Abdul Somad hanya sekali-sekali ceramah, sekali ke Bungo, sekali ke Diniyah, tapi insyaallah malaikat mencatat mereka sebagai bagian dari murid-murid saya, insyaallah. Saya datang menumpang tuah terhadap bapak ibu guru, kepada Umi, kepada Ustaz, diberikan kesempatan ribuan anak-anak kita, walaupun dengan keterbatasan waktu dan tempat, dengan protokol kesehatan, tak dapat mereka, orang tua karena kesibukan, ini bukan hari libur, tak bisa mereka menyaksikan langsung. Tapi insya Allah menjelang tidur malam nanti bisa mereka buka handphone, gadget, laptop, komputer. Mereka tinggal tulis www.youtube.com, tinggal tulis Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini poin yang pertama. Setelah jelas bahwa kita terdiri dari 3 unsur, orang tua, guru, dan anak, sekarang kita bagi-bagi tugas. Jam 8 sampai jam 4 sore, tolong aku Ustadz, tolong aku Ustazah, tolong saya Pak Guru, tolong saya Bu Guru. Guru digugu dan ditiru. Ustaz bukan bahasa Arab, bahasa Persia. Ustaz artinya orang yang punya ilmu pengetahuan. Di Mesir kalau disebut ustaz itu profesor. Rektor kami waktu di Al-Azhar dulu, Al-Ustaz Ad-Doktor Ahmad Umar Hashim. Ustaz, profesor, tinggi, rektor, guru besar. Sampai di Indonesia, ustaz jatuh ke bawah, ngajar Iqra, ustaz. Bahkan ada koran jual minyak lintah, obat kuat pun ustaz juga. Yang mengeluarkan jin, mengusir ruqyah, ustadz juga. Saya mau menjelaskan makna setiap istilah yang kita ucapkan. Di Sumatera Barat dikenal dengan Buya, dari kata Abi. Abi artinya ayah. Buya, dia bersikap seperti ayah. Dialah yang menyelamatkan akidah anak-anaknya. Bapak ibu guru, engkau adalah Buya. Buya dari bahasa Arab, Abuya artinya ayah. Tapi jangan sebut Buya di Aceh, karena Buya di Aceh adalah buaya.
Maka orang di Aceh menyebutnya abi, lalu kemudian tengku. Ini istilah masing-masing. Setiap tempat lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikatnya, lain tempat, lain istilahnya. Kita mesti kenal, paham dengan baik. Ada menyebutnya muallim, diambil dari kata allama yu'allimu, dia memberikan ilmu. Dia juga disebut sebagai muaddib, diambil dari kata adab, sopan santun, tata krama. Anak-anak yang sebelumnya kasar, setelah itu dia diberikan adab. Dia disebut juga dengan mudarris. Mudarris artinya menghabiskan ilmu yang ada di kepalanya. Maka guru silat tidak disebut mudarris, karena guru silat kalau dia punya 10 jurus, yang diajarkannya cuma 9, yang satu dia simpan. Karena kalau dia yang jurus ke-10 dia sampaikan, dia dibunuh oleh muridnya. Guru tidak begitu. Dia senang kalau muridnya itu mendapatkan semua ilmunya. Guru disebut sebagai ustaz karena dia berilmu. Guru disebut sebagai muallim karena dia memberikan ilmu pengetahuan. Guru disebut sebagai muaddib karena dia memberikan adab, adat istiadat, sopan santun, tata krama, budi pekerti. Guru disebut sebagai mudarris karena dia berikan semua, tak ada yang dia sisakan, tak ada yang dia simpan. Guru disebut sebagai muhazzib. Muhazzib menghaluskan, halus dalam tutur kata, halus dalam berperasaan, halus dalam berprasangka, halus dalam bersikap. Ustaz Somad katanya mengajarkan akhlak, adab, halus. Ustaz sendiri bicara kuat, kalau tak kuat mengantuk. Ustaz sendiri berbicara kasar, Ustaz Somad tidak bicara kasar. Suaranya melambung karena kebetulan sound system mikrofonnya bagus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pertama yang ingin saya jelaskan tentang 3 yang amat sangat penting: bahu membahu, tolong menolong, amar ma'ruf nahi mungkar, orang tua, guru, murid. Berikutnya saya ingin menjelaskan apa yang pertama kali kita bentuk dari anak ini. Bangunan ini yang pertama kali pondasi. Kalau kubahnya duluan jatuh, tiangnya kokoh, semen, batu, kerikil, besi. Tapi kalau pondasinya batang pisang, sudah lama tumbang. Maka pondasi yang utama dibangunkan ke anak kita penting bagi 3 orang. Orang tua, guru, dan anak. Yang pertama kali ditanamkan ke dalam hati, otaknya, tulang sumsumnya, jantungnya adalah la ilaha illallah. Banyak orang berani mengatakan iya, tapi tak berani banyak yang bisa mengatakan tidak. Makanya iklan yang paling berat adalah tidak. Ibu-ibu bisa diet kalau dia berani mengatakan tidak pada karbohidrat, tidak pada makan malam. Susah orang mengatakan tidak. Masuk Islam bukan sekedar berani mengatakan ya, tapi berani mengatakan tidak. Orang tidak akan lepas dari narkoba kalau dia tidak berani mengatakan say no to drug, katakan tidak pada narkoba. Maka ketika dia berislam, dia berani mengatakan la ilaha illallah. Tidak menyembah pokok kayu, tidak menyembah tuyul dan hantu, tidak menyembah batu, tidak menyembah patung, tidak menyembah kekuasaan, tidak menyembah harta benda, tidak menghambakan diri kepada selain Allah. Itulah konsekuensi dari la ilaha illallah. Saat dia lahir, kita tidak memanggil guru untuk mengazankan anak kita. Pak guru, Pak Ustadz, bisa nggak datang ke rumah? Apa acaranya, Bu? Mengazankan anak saya? Nggak. Kita sendiri belajar azan. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya jumpa orang tua tiba-tiba mendownload MP3 azan. Lalu pas anaknya lahir, mohon maaf nak, ayah belum bisa azan, kau dengar aja suara MP3 ini ya. Walaupun suaranya tak nyaring, walaupun tidak merdu, dia paksakan juga azan ke telinga anaknya sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Nabi mengazankan cucunya Hasan anak Fatimah. Nabi mengazankan cucunya Sayyidina Al-Husain anak Sayyidatuna Fatimah. Hadisnya hadis hasan. Tidak ada ikhtilaf antar ulama mengamalkan hadis hasan. Nama kitabnya Sunan At-Tirmidzi, nama penulisnya Al-Imam, murid Imam Bukhari, namanya Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi. Bagi yang dulu belum mengazankan anaknya, tidak apa-apa karena hukumnya sunat, tidak wajib. Jangan pulang dari sini anaknya dipanggil diazankan padahal udah kelas 3 SMP. Yang lalu biarlah berlalu. Anak cucu yang akan datang itu diazankan. Lahirnya diazankan, matinya talqin, dibisikkan ke telinga kanan juga. Ibu sekolahkan anak ini dengan tetes peluh keringat dan air mata. Bapak pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Apa yang Bapak inginkan dari anak-anak itu? Cuman satu, saat Bapak terbujur kaku di ruang ICU, mereka lah yang membisikkan la ilaha illallah. Jangan sampai ketika tetangga menelpon dia, kau di mana? Ayahmu sakit. Mohon maaf, lagi rapat penting di luar kota. Masih ada yang lebih besar daripada Bapak. Pagi dia makan tumpah-tumpah coklat bubur ke dadanya, padahal sudah mandi sekali lagi. Siang makan, mandi lagi. Sore masuk dia ke paret, mandi lagi. Malam mau tidur, mandi lagi. 5 kali ibu mandikan dia sekali. Sebulan 150 kali ibu mandikan dia. Setahun banyak kali, susah saya menghitungnya. Ibu cuman minta mandikan dengan dia sekali saja, mandi jenazah. Itu pun dia tak pandai memandikan, tak tahu dia cara memandikan jenazah. Diserahkannya ke orang kampung. Syukur kalau ibu di kampung itu baik, sopan, orang menghormati jenazah ibu. Tapi kalau ibu sombong, angkuh, pamer, kasar, kata-katanya menyinggung perasaan. Apa kata tukang mandikan jenazah? Memandikan jenazah ini berat, kalian anak-anaknya tak sanggup, biar aku aja. Mereka tutup itu kamar mandi, diambilnya semprot dorsmir shower dengan brus WC. Nah, inilah yang sombong angkuh. Tak ada satupun yang melihat. Bukan fitnah, bisa saja terjadi. Apapun yang kau angkuhkan di dunia akan terbalas. Karena orang kalau sudah tersinggung, apapun akan dia lakukan. Keberhasilan orang tua bukan melihat rumahnya yang megah, mobilnya yang mahal, tapi ketika anak-anak itu sanggup membisikkan ke telinganya di saat yang paling genting, bibir tak dapat bergerak, hanya lidah berkata la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Saking beratnya mati itu, maka kita selalu berkata Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Makanya anak-anak ini ditanya, jangan cuma tanya mau jadi apa, jangan cuma tanya mau mobil apa, jangan cuma tanya mau rumah pakai kolam renang, jangan cuma tanya nanti kalau taman sekolah mau kuliah di mana, tanya juga nanti kalau mama sakit, kalau ayah terbujur kaku, maukah engkau membisikkan ke telingaku sebelah kanan nak? Ajarkan dia. Tapi bilang sakitnya sakit genting. Kalau cuma sekedar sakit, takutnya nanti demam-demam sedikit, ditengoknya azan sudah berkumandang di masjid, bapak tak juga ke masjid, datang dia la ilaha illallah. Belum lagi. Yang pertama, tanamkan la ilaha illallah. Mengapa? Karena di internet, di YouTube, di TV digembar-gemborkan tentang berbeda agama biasa. Artis-artis murtad ganti agama macam ganti sendal. Atas nama apa? Pluralisme. Pluralisme menghancurkan agama.
Masalah agama tidak bisa didamaikan. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Balik. Apakah karena berbeda agama dengan teman sekantor lalu kita halalkan kepalanya, kita pancung dia? Tidak. Silakan bertetangga dengan non muslim, silakan satu komplek dengan non muslim, silakan satu kantor dengan berbeda agama. Tapi anak kita tanamkan inna dina indallahil Islam. Meyakinkan anak bahwa agama yang paling benar satu-satunya adalah Islam, tidak melegitimasi kekerasan terhadap orang berbeda agama. Ini sesuatu yang berbeda. Ada orang mengatakan nanti kalau kita ajarkan anak kita bahwa agama Islam agama paling benar, nanti dia akan memusuhi selain Islam. Tidak. Bukti sejarah, Islam sampai ke Mesir. Saudara kita di Mesir non muslim, Kristen, Ortodok, Koptik. Saya 4 tahun di Mesir, tuan rumah tempat kami menyewa rumah pun tak Islam, tapi kami hidup dengan damai. Dia meyakini kebenaran agamanya dan kami meyakini kebenaran agama kami. Dia meyakini kebenaran Tuhannya, kita meyakini, tapi kita mengatakan semua agama benar, terserahlah kau pilih mana saja. Agama bukan baju, agama bukan sendal, agama adalah keyakinan. Di Diniyah Azhar dia ditanamkan pagi petang, siang dan malam bahwa bertetangga, berkawan, bersahabat silakan, tapi masalah keyakinan jangan ganggu. Sekali la ilaha illallah sampai mati, la ilaha illallah sampai masuk ke surga tetap la ilaha illallah. Sekarang betapa mudahnya mereka berkata agama terlalu kecil untuk menampung Tuhan. Akhirnya anak-anak muda tidak percaya lagi kepada agama, tapi percaya pada Tuhan. Maka dia bertuhan tapi tidak beragama. Namanya agnostik. Agnostik, percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Saya tidak Islam, saya tidak Katolik, saya tidak Protestan, saya tidak Hindu, saya tidak Buddha, saya tidak Konghucu. Lalu agamamu apa? Semua agama tidak sanggup untuk menerima konsep ketuhanan. Percaya Tuhan tapi tidak beragama. Namanya agnostik. Puncak daripada agnostik adalah ateistik. A tidak, T Tuhan, is keyakinan, ateis, ateis tidak bertuhan. Nauzubillah. Puncak kekafiran adalah tidak bertuhan. Sekafir-kafirnya Abu Jahal, sekafir-kafirnya Abu Lahab, mereka tetap bertuhan. Abu Jahal, Abu Lahab Tuhannya 360. Kalau disembah satu hari satu, setahun baru selesai. Ketika kota Makkah dibebaskan Nabi Muhammad SAW, Nabi masuk ke dalam Ka'bah, menghancurkan patung dan berhala, dihitung semuanya 360 patung. Referensinya kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, ditulis ulama dari India, namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, juara nomor 1 lomba menulis sejarah Nabi. Sekafir-kafirnya orang musyrik jahiliyah masih bertuhan. Sekarang tak ada Tuhan sama sekali, dan itu dipropagandakan di media sosial. Dulu zaman saya kecil yang merusak cuma TV, tapi TV masih dikawal. Siapa yang mengawal? Komisi Penyiaran. TV masih disensor, Badan Sensor Film Nasional. Sekarang tidak lagi ada sensor. Satu orang bisa punya 3 TV channel. Satu channel propaganda zina, satu channel propaganda khamar. Di atas meja khamar, dipertontonkan nikmatnya minum khamar. Ceritanya bagaimana minum khamar pertama kali. Satu channel propaganda tentang
pembusukan agama. Makanya Indonesia, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada tempat di Indonesia bagi orang yang tidak bertuhan. Maka jangan benturkan Islam dengan Pancasila, karena Pancasila saripati dari ajaran Islam. Kalau mau dibenturkan, pilih Pancasila atau komunis. Itu yang berlawanan. Jangan katakan pilih Pancasila atau Quran, karena Quran dan Pancasila disusun oleh pendiri bangsa yang terdiri dari para ulama, tapi mereka ingin kita hidup bekerja sama, berbeda suku dan agama. Kalau dipakai Quran, saudara kita yang non muslim takut dia, khawatir dia, mundur selangkah demi persatuan. Maka isinya adalah agama ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Islam itu dibenarkan. Apa ayatnya? Qul huwallahu ahad, Allah tunggal esa, tidak berbilang. Ini mesti pagi petang kita tanamkan. Karena kalau tidak, selama ibu masih rajin bicara, bapak tidak berhenti menasehati, guru di sekolah terus selamat. Tapi kalau guru sudah capek, ibunya diam, bapaknya lelah, maka sesungguhnya orang kafir tidak akan pernah lelah dan capek untuk menyesatkan anak-anak kita. Pokok pangkal yang pertama adalah akidah. Karena sekarang ada propaganda, yang penting baik, yang penting sopan, yang penting bermanfaat, tidak penting agamanya apa. Oh, tidak bisa begitu. Dalam Islam yang pertama kali diseleksi adalah iman. Ibu punya anak gadis, datang seorang laki-laki mau meminang, apa yang pertama dilihat? Iman. Idza ja'akum, kalau datang kepadamu, man tardawna dinahu, laki-laki yang kau suka pada din agamanya, wa khuluquhu akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia. Agama yang pertama. Begitu juga laki-laki melihat perempuan, tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. 5 liha, karena kaya, sawitnya sejauh mata memandang, cincinnya 10 dari jempol sampai kelingking. Lihasabiha, karena keturunan, darah biru, bangsawan. Wali jamaliha, karena cantik, lebih tinggi, lebih putih, lebih mancung. Fazfar bidzatid din, tapi pandanglah karena agamanya, taribat yadaka, maka kau akan selamat. Laki-laki melihat perempuan, agamanya. Perempuan melihat laki-laki, agamanya. La in asyrakta, ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. La in asyrakta, kalau kau syirik, kau duakan Allah, la yahbatanna amaluka, seluruh amalmu hilang. Anak sekolah yang kau santuni tak berharga, rumah ibadah yang kau bangun sia-sia. La yahbatanna amaluka, maka amalmu gugur, tak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menanamkan akhlakul karimah. Di antara akhlakul karimah, menyediakan tisu ketika ustadz berkeringat. Syukran. Sekarang anak-anak cuek, mau mati-matilah, mau sesak-sesaklah. Islam tidak demikian. Kalau nampak ada orang bersin, asyik, yarhamukallah, asyik, yahdikumullah wa yuslihu balakum, asyik. Udah ke dokter, Bu? Ada peduli, ada care, ada simpati. Di atas simpati, berempati. Ada orang tua menyeberang, orang tua kau lihat, dia seperti orang tuamu di rumah. Nampak anak kecil, jangan sakiti, jangan aniaya. Anak-anak itu sama seperti anakmu di rumah. Nampak anak kecil, anggap anakmu. Nampak orang tua, anggap orang tuamu. Tapi nampak bini orang, jangan kau anggap binimu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini namanya akhlak. Al-adab fauqal ilmi, adab di atas ilmu. Orang yang hidup berbakti, kalau sudah meninggal kirim Al-Fatihah.
Kita berbakti kepada orang tua. Almarhum Kiai Haji Abuya Dr. Maksum Malim LC MPDI, untuk almarhum atas segala jasanya tak sanggup kita balas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita ajarkan ke anak kita bukan teori, praktek. Hari ini kita bacakan untuk Abuya Al-Fatihah. Begitu mereka mendengar Ustadz Somad meninggal di Pekanbaru Riau, sedang ceramah di Papua, dimanapun berada, begitu dapat kabar, mereka langsung mempraktekkannya. Dulu Ustadz Somad mengirim ke Abuya, sekarang kita balas untuk almarhum Ustadz Abdul Somad. Al-Fatihah. Jangan kirim sekarang. Islam tidak berteori. Ustadz Somad, tadi Ustadz bacakan Al-Fatihah untuk almarhum Buya. Apakah sampai Al-Fatihah ini? Sampai. Saya yakin sampai. Mana dalilnya? Nabi lewat di makam, Nabi belah pelepah korma, Nabi tusukkan. Sahabat bertanya, kenapa kau tusukkan pelepah korma ya Rasulullah? Pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai kepada orang yang meninggal. Apa kata Imam Nawawi ketika menjelaskan dalam hadis Muslim? Hadis ini adalah Sahih Muslim, penjelasannya ditulis Imam Nawawi. Nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Yang paling afdal bacakan sekhatam Quran 30 juz. Mereka anak-anak yang hafal Quran, membaca Quran Ar-Rahman tadi, Masya Allah, tabarakallah, paling afdal 30 juz. Tak sanggup 30 juz, baca hatinya Al-Quran Yasin. Hatinya Quran pun tak sanggup, itulah yang paling singkat, paling pendek, Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak juga mau. Pergi ke jembatan di tepi sungai Batanghari, terjunlah ke dalam. Apa yang bisa kita balaskan untuk orang baik-baik? Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, doakan. Ini termasuk. Jadi tanamkan kepada dia akidah, setelah itu akhlakul karimah. Berakhlak kepada Allah, jangan duakan Allah. Berakhlak kepada Rasulullah, banyak-banyak berselawat. Berakhlak kepada guru, cium tangan guru. Berakhlak kepada orang tua, muliakan mereka. Berakhlak kepada umat dan bangsa. Berbeda agama, tidak satu masjid, tidak satu Tuhan, tapi tetap disuruh berinteraksi sosial. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau orang yang tidak seagama denganmu, tidak mengusirmu, tidak menghalaumu, tidak memerangimu, antabarruhum, buat baiklah pada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepada mereka. Anak-anak kita diajarkan akhlak kepada kambing, menyembelih lembu, kerbau, sapi, kambing, Idul Adha. Idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik, tajamkan pisaunya. Wal yuhidda syafratahu, tutup matanya. Telinga kambing itu panjang, tutupkan ke mata kambing. Jangan sampai matanya menengok tajamnya mata pisau. Sampai kepada kambing pun ada akhlak. Nabi Sulaiman menahan bala tentaranya. Jangan kalian berjalan bala tentara. Kenapa? Karena ada semut yang sedang berjalan. Biarkan mereka masuk lubangnya, baru kita berjalan. Kepada semut pun ada akhlaknya, kepada kambing pun ada akhlaknya, apalagi kepada orang tua. Hari ini anak-anak tak berakhlakul karimah. Dulu kalau saya bertamu ke rumah orang, anaknya berlomba cium tangan. Ustadz cium. Hari ini anak dipanggil sibuk dengan gadget. Inilah Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz, anak saya ini tak sempat menegur Ustadz, sibuk dengan game online. Sikit lagi dapat skor, dapat hadiah kiriman dia Pak Ustadz. Yang membelikan handphonenya siapa? Bapak. Yang membelikan paketnya siapa? Ibu. Yang membiarkan dia main siapa? Bapak, ibu. Yang tak memasukkan dia ke sekolah Islam siapa? Ibu, bapak. Giliran anak ini jahat, yang salah Ustadz.
betapa kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Somad ceramahnya cuma sampai jam 10, karena jam 10 Ustadz akan pergi ke Tebo, perjalanan lebih kurang 4 sekian jam setengah. Setelah itu pulang lagi nanti malam ke Jambi. Tapi insya Allah pertemuan kita yang 60 menit ini menjadi muqaddimah pengantar untuk parenting-parenting berikutnya. Jangan tidak datang kalau ada acara, karena itu demi kebaikan anak kita bersama. Untuk kebaikan anak-anak kita, guru-guru kita, semua orang tua dan sekolah Diniyah Al-Azhar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.